Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita berjumpa lagi ya di sini di pengembangan emosi. Gak apa-apa ya, nyanyi sedikit ya untuk menghangatkan suasana. Tentu saja walaupun kita masih belajar dari rumah, kita harus enjoy ya. Kita harus senang-senang juga dengan keluarga, sanak saudara, dengan suami, dengan anak, dan tentu saja dengan tetangga ya. Kali ini Ibu ingin berbicara mengenai kecerdasan emosi yang ada di silabus kita saat ini ya. Apa itu kecerdasan emosi? Tentu saja kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seseorang atau individu untuk mengelola, untuk mengolah, untuk mengontrol emosi sehingga dia mampu merespon emosi-emosi tersebut secara positif ya. Jadi seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi ya di mana dia bisa mengolah, mengontrol, dan tentu saja mengenali emosinya sendiri. Lah, kita tahu kan seseorang katanya yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu dia cenderung memiliki percaya diri yang tinggi, cenderung populer, lalu dan tentu saja dia bahagia. Tentu saja dia bahagia. Dan ada banyak statement yang menyatakan bahwa seseorang yang secara emosinya cerdas, dia ternyata lebih sukses gitu ya dalam kehidupannya. Tapi tentu saja kita harus tahu dulu sebenarnya domain atau karakteristik dari kecerdasan emosi itu apa saja sih, terutama boleh di kecerdasan emosi anak usia dini terutama ya. Satu, dia memiliki kesadaran diri. Yang keduanya, dia bisa mengelola emosi, dia bisa memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan tentu saja dia bisa membina hubungan. Kenapa? Apa itu kesadaran diri dalam kecerdasan emosi itu? Kesadaran diri itu di mana anak atau individu itu bisa mengenali emosinya sendiri dan dia bisa memahami bahwa perasaan emosi atau perasaan tersebut terhadap tindakan yang akan dia lakukan. Sehingga ketika misalnya dia bete ya, ketika misalnya dia saya lagi tidak mood nih gitu ya, dia langsung memberikan respon tersebut terhadap tindakannya, ya sudah dia mungkin diam, dia tidak banyak bergerak gitu ya. Itu dimana dia bisa menyadari dirinya sendiri, dia memiliki self awareness, dia memiliki kesadaran diri. Lalu yang keduanya, dalam domain kecerdasan emosi itu tentu saja ada domain mengelola emosi. Dimana dia itu bisa atau mampu mengendalikan emosi-emosi yang agresif ya, memiliki perasaan terhadap dirinya sendiri. Dia bisa terhadap dirinya sendiri, keluarga maupun sekolah atau lingkungan di mana dia belajar, dia bersosialisasi. Ya, tentu saja di dalam mengelola emosi, terutama mengelola emosi-emosi yang agresif itu tentu saja memerlukan waktu, memerlukan stimulasi ya. Bukan hal yang mudah untuk mengelola emosi. Kita pun orang dewasa gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya emosinya memang lagi tidak baik gitu ya, kita pun kadang cenderung agresif, cenderung melakukan tindakan-tindakan misalnya non-verbal atau verbal gitu ya. Lalu apa sih domain kecerdasan emosi di mana dia bisa memanfaatkan emosinya itu secara produktif ya. Misalnya lagi bete nih, daripada bete mendingan kita ngerjain apa gitu ya. Dia bisa mengerjakan tugas, dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas tersebut karena dia yakin bahwa dia itu bisa produktif, dia itu bisa kreatif. Jadi dia mengolah emosinya, dia memanfaatkan emosinya itu ke hal-hal yang positif, sebagaimana yang tadi yang saya ungkapkan bahwa dia bisa mengelola, mengenali dan menyadari emosinya itu secara positif gitu ya. Dia bisa bertanggung jawab, dia bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Itulah dimana domainnya itu memanfaatkan emosi secara produktif. Lalu ada lagi empati. Empati itu apa sih? Empati itu berarti dia itu memiliki kepekaan perasaan terhadap orang lain gitu ya. Misalnya, si ibu itu kasihan ya, jualannya belum laku, aku beli deh satu gitu.
aku borong deh semuanya. Nah, itu berarti dia sudah memiliki jiwa empati, di mana dia bisa menempatkan perasaan dirinya jika dia berada di posisi ibu-ibu tersebut gitu ya, atau emak-emak tersebut, emak-emak yang jualan yang tadi, atau dia bisa menerima sudut pandang atau pemikiran orang lain gitu ya, dia bisa mendengarkan orang lain juga, itu berarti dia sudah memiliki empati. Lalu dalam domain kecerdasan emosi juga ada yang namanya bisa membina hubungan. Berarti kalau misalnya dia bisa membina hubungan, berarti nanti di situ ada kerjasama gitu ya. Dia bisa menganalisis gitu ya perasaan orang lain, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, bersahabat, mudah bergaul gitu ya. Itu pasti dia bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itulah 5 domain dari kecerdasan emosi yang diperkenalkan oleh salah satu ahli emosi gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak usia dini atau anak-anak TK atau anak-anak kita yang masih berada di bawah usia 6 tahun? Sebenarnya kalau misalnya dalam kegiatan itu kan ada cara menstimulasi kecerdasan emosi. Ada 2 macam cara, yakni yang pertama, kita memberikan kegiatan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhannya anak pada saat itu apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di rumah gitu ya, apalagi sekarang lagi homeschooling seperti ini ya, kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhannya. Lalu dia minatnya apa, dan tentu saja karakteristik si anak tersebut gitu ya. Kita harus mengenal anak kita sendiri, kita harus mengenal anak didik kita sendiri, bahwa oh, karakter si A itu ternyata dia itu ya agak-agak impulsif, dia itu agak-agak introvert, dia itu agak-agak extrovert. Kita harus mengenali semuanya itu gitu ya. Lalu kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tentu saja karakteristik si anak tersebut. Dan tentu saja dalam pengembangan stimulasi emosi ini kita harus memberikan kegiatan yang holistik. Yang holistik itu tentu saja menyeluruh. Jadi kita bukan hanya fokus pada satu perkembangan, bukan hanya fokus pada satu stimulus gitu ya, tapi kita berusaha menggabungkan semua ranah perkembangan yang ada di dalam individu atau dimiliki seorang anak tersebut. Misalnya kita hari ini mau memberikan kegiatan yang bisa mengolah kecerdasan emosinya, tetapi juga kecerdasan sosialnya, atau misalnya kita gabungkan dengan kecerdasan emosi, sosial, dan juga linguistik, atau misalnya kinestetik dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja sebagai orang tua ataupun pendidik, saya yakin jika kita memiliki pengalaman ataupun kita sudah bisa mengenali emosi diri kita sendiri pun, nanti ketika kita mencoba memberikan pembelajaran kepada anak-anak pun, kita akan memiliki kemudahan karena kita pun sudah mengenali emosi atau karakteristik emosi kita seperti apa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan kecerdasan emosi dan stimulasi kecerdasan emosi ini terhadap anak didik ataupun terhadap anak-anak kita nantinya ya. Terima kasih sekali lagi, maafkan jika ada kekurangan. Saya masih mencoba belajar dari semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.